surga melebihi dunia dan seisinya, ya kan? Luar biasa, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya banyak yang stres gara-gara macet, gara-gara bengong. Tapi kalau macet, pas macet zikir kepada Allah atau dengerin kaset pengajian, atau ya di antara bapak yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, ada? Gampang kok Ustadz subhanallah tuh bisa. Kata kepada dia, tagonna, ayo nyanyi. Ternyata setan gak mau kita itu apa? Mengangkat derajat, mengampuni satu dosa. Saya mau tanya sama bapak, jarak ke masjid dari rumah ke masjid berapa? 400. Bayangkan 400 sekali pergi, pulang pergi. Kalau 5 waktu, 400 kali 5 berapa? Oleh malaikat yang ada di langit. Kata Rasulullah, na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan. Perginya kita ke masjid ternyata dapat jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan apa? Baik. Memang ternyata pergi ke masjid itu perjalanan iman, Pak. Butuh kepada apa? Butuh kepada iman. Benar, Pak, masya Allah. Nafsu. Masalahnya di dalam tubuh kita ini ada hawa nafsu, Pak. Yang namanya hawa nafsu itu senangnya kepada apa? Kepada mau zikir berat, mau baca Quran berat. Aduh. Makanya dari itulah Bapak sekalian, kata Rasulullah apa? Huffatil jannah, oleh yang sesuatu yang disukai oleh syahwat. Maka Jibril balik lagi kepada Allah dan berkata, ya Allah, saya khawatir. Allah mengatakan hanya kepada engkau kami beribadah. Setelah itu Allah mengatakan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kata para ulama, karena ibadah itu berat. Muslim dia, tapi mau sholat susah. Artinya ia tidak dibantu oleh Allah. Ada orang sholat tapi tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Kalau dia merasakan nikmatnya sholat, munajat kepada Allah, bertemu dengan Allah, masya Allah, saya yakin Pak, dia akan menikmati sholat itu. Dia akan tumak nina sholatnya. Nah, inilah Bapak sekalian. Coba tanya kepada diri kita, Pak. Saya ingin sukses dunia akhirat, alhamdulillah. Cuma berani nggak Bapak melawan setan? Berani? Ibu-ibu, berani nggak melawan setan? Hah? Gimana cara melawan setan, Ustadz? Caranya mempelajari jalan langkah-langkah setan. Hati-hati. Baik, saya ingin masuk surga, Ustadz. Caranya bagaimana? Berani nggak berjihad melawan hawa nafsu? Berani nggak? Kalau misalnya hawa nafsu kita menginginkan kemaksiatan, kira-kira berani nggak menjihadi hawa nafsu kita itu? Kalau berani, alhamdulillah. Tapi kalau lemah, dia mengatakan, aduh Ustaz, saya kok lemahnya depan maksiat. Saya kalau depan maksiat kalah terus dah. Aduh Pak, jangan begitulah. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ibn Hibban, khamsun min ahlin nar. Ada 5 orang calon penduduk api neraka. Siapa 5 orang itu? Yang pertama kata Rasulullah, ad-dha'if alladzi la zubralah, orang yang lemah di depan maksiat, yang tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Lemah depan maksiat itu, Pak. Nah, memang ternyata Pak, untuk masuk surga, untuk sukses dunia akhirat itu tidak mudah. Terus gimana dong, Ustaz? Tiada lain, Pak. Yang pertama kita berusaha untuk melawan hawa nafsu. Harus. Kata Rasulullah apa, Pak? Al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya orang yang menjihadi hawa nafsunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Bapak sekalian, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan tentang makna menjihadi diri sendiri, beliau mengatakan apa?
Menjihadi diri sendiri itu caranya dengan cara duduk di majlis taklim, belajar tentang Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya. Harus. Sebab kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan beramal? Tidak mungkin, Pak. Nah, Bapak sekalian. Jadi inilah Bapak sekalian hakikat kesuksesan. Di mana? Kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Bapak mau jadi orang sukses? Mau? Tapi tolong Pak, maunya jangan pakai lisan doang gitu loh Pak. Semua kita mau, betul. Siapa sih nggak mau masuk surga? Ya. Semua orang akan berkata, saya mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka. Cuman tolong jangan hanya di lisan. Harus ada keinginan kuat. Naam, keinginan kuat. Saya harus masuk surga. Caranya bagaimana? Berusaha. Bapak kalau ingin dapat duit, usaha. Bapak pengen jadi orang kaya, usaha Pak. Yang namanya juga pengen dapat kesenangan dunia, ya harus usaha. Bapak pengen jadi orang kaya, senang-senang, alhamdulillah, usaha, cari duit. Itu dapat pengen kesenangan dunia, apalagi kesenangan akhirat Pak. Kesenangan surga itu lebih mahal. Kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, surga Allah itu mahal. Mahal. Berarti kita harus banting tulang untuk bisa masuk surga. Iya, Masya Allah. Jam berapa sekarang ya? Isya jam berapa? Hah? Udah masuk ya? Baik Pak, insya Allah kita akan buka tanya jawab setelah sholat Isya ya. Setelah sholat Isya kita akan buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh nih Ustaz, saya mau nanya 2 pertanyaan. Satu aja lah ya. Ya udah nggak apa-apa, satu-satu dulu. Silakan. Mengenai zikir Ustaz. Apa? Zikir. Sihir. Zikir. Zikir. Iya, zikir. Kenapa? Zikir, kalau misalnya kita nggak tahu artinya Ustaz. Apa? Zikir cuma kita nggak tahu bahasa Indonesianya, cuma Arabnya gitu Ustaz. Terus? Itu boleh nggak Ustaz? Iya. Atau gimana? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kalau kita berzikir, ya kayak baca Quran atau zikir subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, tapi kita nggak tahu artinya apa gitu. Kira-kira kita dapat pahala apa enggak? Dapat. Walaupun kita tidak memahami maknanya, tetap. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan subhanallah, maka ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, maka ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, ditulis untuknya 20. Siapa yang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, ditulis untuknya 30. Walaupun tidak mengerti. Tapi kalau dia mengerti, lebih besar lagi. Ya, kalau dia misalnya mengucapkan subhanallah, kemudian dia terasa di hatinya akan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia pun merasakan kebesaran Allah di hatinya. Maka ini jelas lebih besar lagi pahalanya. Kenapa, Pak? Karena terhasilkan tujuan daripada zikir itu. Iya. Kita baca Al-Qur'an. Maka kalau kita membaca Al-Quran sambil kita memahaminya, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Makanya kan dalam surat Yasin Allah mengatakan apa? Liyundhiru man kana hayya. Agar Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Nanti kalau misalnya kita bisa mengambil peringatan dari Al-Quran, itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua apa? Kalau zikir dalam hati boleh enggak? Pak, Rasulullah mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah.
Kata para ulama ini menunjukkan bahwa zikir itu amalan lisan. Tapi hendaknya ketika kita berzikir hati pun hadir gitu. Jangan sampai kita ucapin subhanallah alhamdulillah hatinya pergi kemana, pergi ke sana, ke sini, ya kurang pahalanya kalau gitu. Makanya kalau zikir hanya sebatas di hati, diam aja. Itu bukan zikir namanya kata para ulama. Makanya kata para ulama, semua ulama sepakat Pak. Kalau ada orang sholat baca Al-Fatihah tapi nggak diucapin, baca apaan Pak? Al-Fatihah. Nggak sah sholatnya kata para ulama. Kenapa? Karena itu wajib diucapkan. Dan zikir itu pekerjaan apa? Pekerjaan lisan. Tuh kan, ada yang masih pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri Pak, Ibu, kalau makan, minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa setiap langkah kaki ke masjid itu dicatat sebagai kebaikan dari Imam Ustadz dan saudara-saudara. Betul. Nah, kalau buat kita perempuan kan keutamaannya itu di rumah. Soalnya. Nah itu untuk amalan seperti itu apa yang amalan apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz ya untuk menghapus dosa-dosa dan mencatat kebaikan-kebaikannya. Iya. Ada pertanyaan ini Pak. Kalau perempuan katanya lebih baik di rumah. Enak laki-laki dong, banyak pahalanya perempuan di rumah. Kata para ulama, suatu amal itu semakin sesuai dengan perintah Nabi, semakin besar pahalanya. Nabi menganjurkan para wanita, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan mencegah para wanita pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Lah arti Ustadz, wanita tidak ada kesempatan dong untuk pergi ke masjid, ya, dengan langkah kaki menggugurkan dosa, menaikkan pahala. Kata siapa? Ketika ibu sholat di rumah itu lebih besar daripada ibu berangkat ke masjid, karena itu yang lebih sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru menurut kalau kita perhatikan Pak, perempuan itu sebetulnya lebih banyak pahalanya daripada laki-laki Pak. Benar nggak? Perempuan masak buat suami pahala nggak Pak? Nyuci pakaian buat suami sama anak pahala nggak Pak? Pahala sedekah. Nyapu, ngebersihin lantai, pekarangan rumah, pahala nggak Pak? Pahala. Kata Rasulullah, "Nadzifu afniyatakum." Bersihkan halaman rumah kalian. Halaman rumah aja suruh bersihin, apalagi halaman rumah. Iya. Kemudian ibu nyuapin anak makan, setiap suapannya itu bernilai sedekah. Iya. Kalau kita perhatikan, perempuan tuh lebih banyak pahalanya sebetulnya. Iya, dibandingkan dengan laki-laki. Tapi terkadang kita itu menganggap yang namanya ibadah itu cuma baca Quran, sholat, puasa. Kata siapa? Ya. Maka aktivitas para ibu itu justru Masya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ibu kira ibu ketika nyuci buat baju, ya, buat suami itu nggak berpahala. Enak aja, pahala tuh Bu. Ibu masak, ya, buat suami nasi goreng, ya. Ibu kira itu nggak pahala? Pahala itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebetulnya ya kesempatan seorang wanita untuk mendapatkan pahala dan digugurkan dosa itu banyak dan lebih banyak dari para laki-laki, insya Allah. Asal kita memahami tentang hakikat ibadah itu apa sih. Gitu. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, enggak. Tapi juga semua perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, wanita itu makhluk yang mudah masuk neraka, mudah masuk surga.
Iya, coba dengerin para wanita. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi perempuan tuh mudah masuk surganya, cukup 4. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan. Yang keempat apa? Menaati suami kalau punya suami. Kalau nggak punya suami berarti cuma 3 untuk masuk surga. Masya Allah, mudah sekali. Makanya ya, Allah tidak membebankan kepada wanita seperti Allah membebankan kepada laki-laki. Beda. Iya. Maka dari itulah bersyukurlah para wanita. Asal para wanita bisa melaksanakan 4 perkara tadi, mudah bagi wanita itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, kalau suami istri, suaminya banyak amalnya, istrinya biasa-biasa saja, itu si istri tetap bakalan ketemu suaminya di surga. Walaupun amalnya beda, tetap si istri dipertemukan dengan suaminya. Kalau suaminya di surga yang paling tinggi, tetap dipertemukan dengan suaminya yang di surga yang paling tinggi. Enak kan perempuan? Enak. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu jangan merasa kok saya nggak bisa dapat pahala banyak lah dengan berjalan ke masjid. Justru itu keringanan buat para wanita. Ternyata cukup sholat di rumah lebih besar daripada pergi ke masjid, kan ringan, enak. Ya, sudah ringan, nggak perlu capek, ternyata pahalanya lebih besar. Masya Allah. Allahu a'lam.